Indonesia, satu barisan dan satu cita, pembela bangsa penegak agama, karena negara dan manitra. Habis sudah masa yang suram, selesai sudah kita yang lama. Bangsa yang jaya, Islam yang benar, baru tersentak dari musuh. Dengan budaya FPI bergeraklah ilmu dan bakti ku berikan. Adil dan makmur ku berdoa untuk satu tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang. Talk show kita pada malam hari ini yang akan membahas tentang sengkarut Omnibus Law. Sahabat-sahabat sekalian, malam ini saya hadir untuk memandu jalannya talk show hari ini. Karena ini bukan seminar, ini talk show, maka besar di mana kita harus kembali turun jalan untuk kesekian kalinya selama tahun 2020 ini menolak sejumlah kejanggalan-kejanggalan yang terjadi diakibatkan oleh satu hasil dari konsensus yang kami nilai itu janggal. Konsensus yang dihasilkan dari suatu pembahasan regulasi oleh wakil kita di Senayan, oleh wakil kita di DPR RI. Sejumlah tragedi, fenomena yang berkaitan dengan kondusivitas negara dan daerah belakangan ini terjadi, dan itu sering kali terjadi dikarenakan wakil-wakil kita, mohon maaf ini ada wakil nih, ini wakil kita, dikarenakan elit-elit nasional di Senayan yang tidak henti-hentinya menyulut amarah kaum-kaum pergerakan di bawah, yang tidak henti-hentinya, tidak ada bosan-bosannya untuk menguji seberapa berani kita turun jalan dan seberapa lama kita berpanas-panasan di tengah jalan. Maka sahabat-sahabat sekalian, belakangan ini kita diharapkan dengan satu hasil regulasi pembahasan DPR RI, yaitu mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan hanya di Pamekasan, di seluruh Indonesia, di setiap daerah, gerakan penolakan kerap kali terjadi. Bahkan di Pamekasan, wakil-wakil kita yang hadir hari ini ada Kak Safi, kemudian Kak Ismail dan lain, sampai lembur Pak ya, sampai lembur. Maghrib belum pulang dari kantor DPR, hanya untuk meladeni kita-kita yang ingin bersuara dan ingin menyampaikan aspirasi bahwa penolakan kami ilmiah, penolakan kami betul-betul fakta terjadi. Namun sahabat-sahabat sekalian, dari berbagai diskusi yang sering terjadi baik di tingkat rayon, komisariat, di sejumlah daerah, perlu menghasilkan suatu rekomendasi. Dan hari ini PMII pun juga menggelar kegiatan yang sama dalam rangka mencari titik terang di balik keramaian-keramaian yang kerap kali terjadi belakangan ini. Maka malam ini kami datangkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, sahabat Syafiuddin, dari fraksi PKB, tepuk tangan untuk beliau. Dan juga kami datangkan dari fraksi Demokrat, sahabat kita, senior kita juga, Ketua Komisi 3 DPRD Pamekasan, sahabat Ismail. Dan juga ada senior kita juga dari Komisi 1 dari fraksi PBB, sahabat Hamdi. Dan tentu ada juga pemegang kendali kondusivitas Kabupaten Pamekasan, yaitu representasi dari Kapolres Pamekasan yang hari ini diwakili oleh sahabat-sahabat sekalian. Elit daerah yang hari ini, yang malam ini hadir bersama kita adalah representasi daripada yang ada di Senayan. Maka tentu mereka ikut bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi di daerah, atas apa yang terjadi sehingga Kabupaten Pamekasan agak kacau belakangan ini. Nah, maka menarik untuk saya mulai bahwa di Senayan kemarin yang sangat getol untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini yaitu dari fraksi Demokrat. Nah, tentu elit daerah dari fraksi Demokrat harus tahu ini. Nah, kita penasaran, sebelum nanti kita mengarah ke tentang prosedur dan lain sebagainya, tentang Omnibus Law dan prosedur pengesahannya, saya penasaran untuk ke Kak Ismail terlebih dahulu.
Kak Ismail dari fraksi Demokrat, apa yang Demokrat Pamekasan temukan dalam Undang-Undang Omnibus Law ini? Boleh. Nah, di Senayan kemarin Demokrat sangat detail menolak ini kan. Wah, sampai wah dari forum. Nah, di daerah tentu sampean juga bertanggung jawab. Ini semua ini juga apa kesel sebenarnya, kesampean kesel semua sebenarnya ini. Cuma karena senior mungkin. Nah, gimana? Apa yang sampean temukan di Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini kan? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili dalam hal ini Pak Kasat Sabara, Pak Kasat Eskrim juga hadir, Pak Kasat Eskrim, Kasat Intel, dan teman-teman Kapolres semuanya yang hadir, terima kasih. Pak Wakil Ketua DPR, sahabat kita Pak Sofiuddin, sekaligus Ketua PT Ansor. Beliau ini jabatannya banyak sekali, luar biasa. Abang kita Bang Hamdi Jibril ya. Jibril ini mengerikan sekali kalau bahasanya. Tapi orangnya ganteng, tidak apa-apa. Sahabat-sahabat PMI semuanya, pengurus cabang, komisariat, rayon, IPNO, tekan HMI kalau hadir, GMNI, kami diundang juga ya. Oh nggak ada ya. Semuanya yang hadir, para undangan yang saya hormati. Ini kayaknya langsung, kalau model gaya talkshow-nya ini kayak Bang Karni Ilyas kayaknya ini. Tapi pertama, sebelum masuk ke materi, saya atas nama wakil rakyat sekaligus senior DPMI, pertama saya mengucapkan terima kasih pada Pak Kapolres dan seluruh jajarannya, karena aksi teman-teman mahasiswa di Pamekasan mungkin satu-satunya daerah yang sangat kondusif. Tepuk tangan untuk teman-teman Polres semuanya. Yang lain pada bentrok seperti itu ya, Sumeneb, yang lain kabupaten kota lain itu kita alhamdulillah, karena kita ingin sinergi dengan Kapolres. Objek kita bukan dengan pemerintah daerah, tetapi ini dengan pusat. Oke, tadi seperti yang disampaikan oleh host, kenapa kemudian fraksi Demokrat DPR RI itu menolak? Ya. Saya belum masuk kepada materi terkait dengan Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Fraksi DPR RI Demokrat sejak awal kita fokus pada persoalan pandemi. Karena sejak Februari, Maret sampai hari ini, situasi kita dihadapkan pada situasi yang sangat tidak mengenakan. Semuanya terbatasi, semuanya serba virtual hari ini begitu. Jadi kita fokus pada bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah hari ini fokus untuk berperang melawan pandemi. Itu komitmen kami dari awal seperti itu. Artinya hal-hal yang tidak urgent, marilah kita coba untuk kita kesampingkan, begitu ceritanya. Nah, kemudian masuk pada ranah bagaimana pembentukan undang-undang itu dibuat. Saya katakan tadi adalah Undang-Undang 12 tahun 2011. Di Undang-Undang 12 2011, sahabat-sahabat sekalian, di situ dicantumkan bahwa bagaimana proses membuat sebuah undang-undang. Yang paling sangat diperlukan ketika kita membuat undang-undang, membuat peraturan daerah. Kami kebetulan, saya dulu pernah jadi Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Pamekasan. Tiap tahun itu tidak kurang 3-4 perda yang kami usulkan, kemudian praperda menjadi peraturan daerah. Uji publik, partisipasi masyarakat kepada semua stakeholder pemakai peraturan itu dilibatkan semuanya. Pasti kita mendengar aspirasi mereka. Cocok tidak misalnya peraturan daerah ini ketika ini diterapkan. Ini kita lokusnya, saya mencoba contoh yang nyata yang pernah kami lakukan ketika membuat sebuah peraturan daerah tentang pembentukan BPD misalnya, tentang pemilihan kepala desa misalnya. Kita pasti mengundang mereka begitu ya. Undang-undang Omnibus Law ini ibarat, kalau bahasanya saya pernah baca apa catatannya Dahlan Iskan itu,
Omnibus Law ini ibarat sebuah bis besar ya. Isinya itu ada 79 undang-undang, kemudian disatukan di undang-undang Omnibus Law tersebut. Bayangkan ada 79 undang-undang kemudian menjadi satu undang-undang besar. Belum masuk ke materi, ada yang mengklaim ini adalah 812 halaman. Di persoalan halaman saja ya, ini sudah persoalan. Di persoalan halaman ada yang mengatakan 1335, ada yang mengatakan 812, ada yang mengatakan 905 dan lain semacamnya. Versinya kalau dibaca, di versi halaman yang saja itu kalau tidak salah ada 7 versi terkait dengan halamannya. Ini belum masuk kepada materi dasar ya. Pada materi dasar. Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini niat pemerintah bagus, niatnya bagus. Saya katakan tidak semua di undang-undang Omnibus Law itu tidak bagus. Tidak. Tetapi ada memang yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat secara langsung, itu yang membuat kontroversi hari ini. Tentang UMKM misalnya, mempermudah terkait perizinan dan lain semacamnya, untuk itu sangat luar biasa sekali saya kira. Tetapi ketika dibenturkan pada kelompok pekerja, buruh misalnya, hari ini yang demo ada mahasiswa, kemudian ada buruh, kan begitu ya. Ini yang jadi persoalan. Semua serikat pekerja di seluruh Indonesia menolak terkait dengan undang-undang Omnibus Law tersebut. Semua serikat pekerja buruh. Kenapa? Karena di daftar isian masalah yang mereka sampaikan kepada DPR RI itu hanya sebagian kecil yang mereka kemudian diambil oleh DPR RI. Sisanya diabaikan. Karena ini menyangkut kehidupan mereka, maka inilah yang saya kira selama ini sangat menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Begitu. Jadi itu ya. Itu. Kemudian selanjutnya, beberapa hari yang lalu saya mengikuti seminar webinar juga. Waktu itu pembicaranya ada Profesor Azumadri Azra. Kemudian juga di saat yang berbeda ada kurang lebih 59 atau 57 perguruan tinggi, ada profesor doktor, kurang lebih ada 400 profesor doktor di berbagai perguruan tinggi di Indonesia juga mengatakan menolak terkait dengan undang-undang Omnibus Law ini. Perlu kajian, kemudian perlu langkah-langkah supaya apa yang dihasilkan oleh sebuah undang-undang ini langsung mengena kepada stakeholder yang bersangkutan, kepada mereka yang akan terdampak langsung oleh akibat undang-undang tersebut. Saya contohkan, hari ini beberapa gubernur seluruh Indonesia saya kira sudah menyatakan bagaimana sudah bersurat kepada Presiden dan DPR RI untuk menunda terkait dengan undang-undang Omnibus Law. Gubernur Jawa Timur misalnya, Gubernur Jawa Barat, kemudian Gubernur Riau, beberapa gubernur Kalimantan Barat. Semuanya ini mereka sepakat untuk menunda atau menolak terkait dengan undang-undang Omnibus Law tersebut. Ini persoalan bagi kita. Tugas kita mahasiswa saya kira untuk terus mengkaji secara ilmiah terkait dengan undang-undang Omnibus Law tersebut. Dan banyak lagi kontroversi yang lainnya. Kalau misalnya Prof. Zainal Mukhtar, salah satu guru besar di UGM, mengatakan bahwa undang-undang Omnibus Law ini cacat, ya. Cacat apa? Cacat formil, ya. Kemudian ini gagal fokus katanya begitu. Dan banyak lagi yang disampaikan oleh beberapa pakar dan tokoh terkait bagaimana kontroversinya undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Oke, jadi ini tadi disebutkan ada setidaknya ada dua kejanggalan. Pertama mulai dari jumlah halaman yang dari awal sudah tidak benar. Di RUU-nya ada yang 128 halaman, ada 905 halaman. Kemudian pada pengesahannya ada 1035 halaman. Kemudian setelah selesai dari panja sudah diparipurnakan masuk ke Presiden, berubah ramping menjadi 812 halaman. Ini kejanggalan yang disebutkan Demokrat barusan.
Kemudian selain itu ada beberapa poin-poin undang-undang yang juga dinilai ini cacat dan lain sebagainya dan tidak berpihak kepada publik. Ini yang disampaikan oleh Demokrat dan temuan-temuan dari pihak Demokrat tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai janggal. Nah, kemudian ini saya rasa penting karena PKB yang hadir hari ini ataupun PKB yang berada di Senayan adalah bagian daripada yang setuju terhadap Undang-Undang Omnibus Law. Bisa ini tukar nih. Nah, baik. Baik. Artinya tidak lucu ketika hari ini Kak Safi sebagai representasi dari PKB malah justru juga ikut-ikutan sama Demokrat. Hari ini justru tidak lucu. Artinya dia adalah kader-kader pengkhianat PKB di DPP seharusnya. Maka tentu argumen yang kami harapkan malam ini adalah argumen bahwa beliau setuju terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, terlepas dari mungkin persepsi beliau pribadi dari GP Ansor ataupun dari lain sebagainya. Tapi kami butuh pandangan daripada PKB. Bagaimana pandangan PKB terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja? Apakah PKB tidak menemukan kejanggalan-kejanggalan sebagaimana yang ditemukan oleh Demokrat? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua, Pak Wakil Komisi 1, Ketua Komisi dan semuanya. Saya ini coba dipancing-pancing ya. Hanya pakai baju ansor, pakai apa? Ansor karena PBNU menolak, PKB mendukung. Ya, tapi saya harus profesional. Sebagai politisi harus profesional dan tentu kita harus pada sisi objektivitas apa yang ada dalam Undang-Undang Omnibus Law itu sendiri. Saya kira begini, kalau diminta untuk bahas poin per poin, karena kita kebetulan gak membahas itu, jadi saya juga bernafsu untuk membahas Undang-Undang Omnibus Law, tapi karena kita di DPRD Kabupaten, kita doakan saja salah satu dari tiga ini besok jadi DPR RI aja. Ya, supaya lebih utuh nanti menjelaskannya. Tetapi yang pasti tadi Saudara Ismail sudah menyampaikan bahwa tidak semua, jadi yang menolak aja masih ragu-ragu, apalagi yang mendukung. Jadi saya kira begini, saya ingin melihat sisi positif dari apa yang diinginkan oleh pemerintah kita, bahwa semangatnya adalah Undang-Undang Omnibus Law ini salah satunya mempermudah investasi. Dari dulu, sejak zaman kolonial sampai hari ini, kita itu selalu menjadi pribadi yang inlander, seolah-olah kita selalu di bawah, diperintah oleh para asing yang lebih kaya dari kita. Maka semangatnya pemerintah dan tentu PKB selaku salah satu pendukung itu, kita berinisiatif agar bagaimana nanti dunia investasi ini berkembang pesat dan investornya itu tidak lagi dari orang luar negeri, tapi muncul semangat baru utamanya dari kaum muda milenial. Karena begini, hari ini yang menguasai perekonomian dunia dan tentu yang marketable dengan sesuai dengan kebutuhan zaman, tentu yang digawangi oleh anak-anak muda. Dan kita lihat dari kurun waktu 5 tahun terakhir sampai 7 tahun terakhir, betapa anak-anak muda itu mampu melakukan lompatan-lompatan besar untuk menguasai beberapa unit usaha, beberapa perusahaan-perusahaan besar di Indonesia bahkan di dunia. Nah, semangat pemerintah mempermudah investasi ini, bagaimana ada proses regenerasi yang cepat di dunia kerja, begitu juga di dunia usaha dan pengusaha. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau saja kita dipersepsikan dengan negara yang selalu berkembang, diingat bahwa negara Indonesia hari ini sudah pangkatnya lebih maju, tidak lagi menjadi negara berkembang, tapi menjadi negara maju. Karena kita menjadi negara maju, kita mengikuti undang-undang yang lama, yang ribet, mengelola baik investasi, kemudian pengelolaan UMKM, izin usaha,
paradigma yang ada di zaman dulu menjadi pengusaha itu tentu kalau bukan anaknya orang kaya, pejabat. Harapan pemerintah dan tentu yang mendukung program undang-undang Omnibus Law ini agar ada kompetisi yang sehat dari perkembangan usaha, kompetisi yang sehat antara anak muda, anak bangsa ini untuk berkompetisi dengan dunia luar, mempermudah investasi yang dimaksud adalah tidak hanya dilakukan oleh orang luar negeri, tapi dilakukan oleh anak-anak muda Indonesia. Makanya salah satu undang-undang tadi sudah jelaskan, karena Demokrat sudah menjelaskan salah satunya di bidang UMKM yang salah satu targetnya adalah kaum muda milenial agar lebih mudah berinvestasi, lebih mudah berwirausaha. Terus yang kedua begini, teman-teman sekalian, coba lihat di beberapa perusahaan besar, di lembaga-lembaga usaha, tentu yang ada anak mudanya itu lebih marketable. Di samping mereka tidak punya dosa, semangat ada, biasanya perusahaan yang ada anak-anak mudanya biasanya lebih maju. Nah, pemerintah ini menangkap ini semua agar ditangkap oleh generasi muda, tidak lagi bermental menjadi karyawan, tapi menjadi pengusaha. Itu yang paling penting dari semangat undang-undang Omnibus Law. Baik, mohon maaf saya potong, Pak. Jadi begini, saya harap nanti Kak Ismail dukung saya. Jadi begini, terlepas dari apapun itu Omnibus Law, kita warga pergerakan sepakat tentang Omnibus Law. Artinya kita setuju bahwa itikat pemerintah dalam rangka untuk membuka peluang kerja seluas-luasnya. Namun ketika di dalamnya terjadi sejumlah kejanggalan sebagaimana disampaikan oleh Partai Demokrat barusan, nah pandangan kita kok bisa ini PKB ini tutup mata atau gimana gitu loh. PKB ini kok bisa ikut bagian daripada yang setuju? Apakah ada proyek besar di balik itu atau bagaimana? Akhirnya setidaknya kalau elit daerah di Kabupaten Pamekasan tidak bisa menjelaskan secara detail poin per poin, kita dapat tanggapan politik, pandangan politik PKB bagaimana, begitu. Silakan Pak Safi. Kita selalu tutup mata terhadap sesuatu yang menghambat pembangunan dan perkembangan bangsa kita. Makanya beberapa poin-poin di undang-undang Omnibus Law ini, satu seperti apa yang disampaikan saya tadi, bahwa semangatnya adalah menumbuhkan wirausaha, menumbuhkan investasi yang luar biasa. Tentu yang paling penting dari etos kerja yang ingin dibangun oleh pemerintah dan beberapa yang mendukung ini adalah bagaimana kita tidak lagi berminta menjadi karyawan, menjadi buruh. Mohon maaf, tidak dalam rangka kita mendiskreditkan buruh, tetapi anak muda di masa hari ini, utamanya kaum muda milenial 5-10 tahun yang akan datang, sudah berminta untuk menjadi pengusaha, tidak lagi selalu berminta menjadi karyawan. Beberapa dinamika, beberapa hal yang kontroversi. Tapi PKB tahu kalau ada 905 halaman, ada 128 halaman kemudian disahkan di Nah, itu saya kira urusan teknis ya. Jadi kadang kita fotokopi di tempat A, di B itu bisa halamannya bisa berubah. Bisa jadi karena ukuran kertas juga begitu. Salah satunya saya tidak tahu. Ya. Jadi saya kira itu sudah disampaikan. Kemarin saya telekonferensi dengan Menteri Keuangan dan Kemendagri bahwa perubahan halaman itu tidak merubah substansi. Baik. Jadi substansinya tetap, tetapi perlu ada sesuatu yang disinkronkan. Contoh misalnya, beberapa kemarin ada multi tafsir berkaitan dan itu dibangun satu opini besar. Tapi mohon maaf Pak Safi. Jadi dalam datanya bahwa ternyata tidak hanya halaman yang berubah, artinya substansinya juga ikut berubah. Buktinya ini yang awalnya di naskah 908 halaman dalam RU-nya ada 5 ayat, setelah diajukan ke presiden malah justru ramping jadi 8 ayat. Makanya saya belum selesai. Oke, silakan. Contoh misalnya kemarin ada yang dimasukkan badan usaha itu salah satunya adalah pondok pesantren, lembaga. Makanya beberapa hal itu sudah dihapus supaya tidak menimbulkan perdebatan baru, sudah tidak menimbulkan kontroversi baru. Jadi badan usaha yang dimaksud adalah badan usaha yang menghasilkan utamanya di bidang usaha, tidak termasuk di lembaga pendidikan dan pesantren. Nah, makanya kalau itu dihapus, beberapa dirubah menjadi sesuatu yang hal biasa dan
maklumi apa yang disampaikan oleh sahabat moderator. Baik, tapi PKB setuju ya, sepakat ini disetujui Omnibus Law. Oh ya, sepakat. Sepakat. Baik. Kita nanti akan tanya bagaimana kemudian PKB dan NU tidak berada di jalur yang sama. Kita nanti akan tanya karena Kak Safi juga sebagai politikus PKB juga sebagai ketua GP Ansor, tapi pasti beliau lebih tahu itu. Nah, tapi sebelumnya saya lebih ingin ke Kak Hamdi. Nah, Kak Hamdi, ini saya rasa beliau ini pihak yang paling netral hari ini. Ya, yang paling netral karena di Senayan ada PBB nggak sih? Nggak ada, Kak? Ya, ini murni tanya. Baik. Artinya meskipun Kak Hamdi hari ini representasi dari partai yang tidak ada di Senayan, saya rasa beliau juga mengamati apa yang terjadi dinamika di bawah. Nah, saya lebih ingin ke ini Kak Hamdi, lebih ingin ke prosedur. Sebenarnya untuk kemudian kita tahu Omnibus Law ini bermanfaat dari terutama dari efisiensi. Jika sebelumnya untuk merubah satu undang-undang kita perlu membahas satu persatu, kita paripurnakan satu persatu, dengan adanya Omnibus Law 79 kita bisa sapu jagat menjadi beberapa menjadi satu kali pembahasan. Hanya menjadi satu kali pembahasan. Bisa dijelaskan tidak Kak tentang ini prosedur bagaimana kemudian Omnibus Law ini ditetapkan, mekanismenya bagaimana, lalu kemudian nilai efisiensinya apakah tidak mengurangkan substansi, kemudian penyerapan aspirasinya untuk mendengarkan aspirasi publik untuk 79 undang-undang menjadi satu metode Omnibus Law, apa ini tidak memotong aspirasi rakyat? Saya rasa Kak Hamdi tahu, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua yang hadir pada malam hari ini, dari adik-adik mahasiswa, dari kepolisian, dari wakil ketua DPRD Kabupaten, kemudian ketua Komisi 3 dan yang lain, dari pengusaha yang juga hadir pada malam ini yang saya hormati. Langsung saja, sebetulnya begini, saya ini sebetulnya tidak mempunyai bahan sama sekali setelah tadi Bang Mail berbicara, kemudian Bang Syafiq juga berbicara. Ini pro dan kontranya sudah ada. Jadi Bang Mail ini adalah orang yang kontra terhadap Omnibus Law, kemudian Bang Syafiq ini adalah orang yang menyetujui. Nah, ini sudah lengkap. Jadi saya sebetulnya tidak tahu mau memihak yang mana. Akhirnya saya memilih, karena memang PBB itu adalah partai duafa. Makanya saya sering katakan PBB kalau lebaran itu ada ini ya. PBB ada THR enggak? Kami menerima zakat. Kami partai menerima zakat. Karena partai duafa. Tidak mempunyai perwakilan di DPR RI. Cuma mempunyai perwakilan di kabupaten dan di provinsi, itu pun hanya sebagian termasuk di Jawa Timur. Akan tetapi karena saya memang ada di lingkungan politik juga, saya juga ikut-ikutan bagaimana menyoroti persoalan ini. Saya biarkan saja keduanya mengalir, saya akan membahas di luar konteks yang dibahas oleh keduanya. Dari dulu kan membahas pertanyaan moderator begitu Kak, yang benar. Iya, ini kan dari dulu saya akan jelaskan. Dari dulu Indonesia ini mencari bentuk sebetulnya. Dari pertama Indonesia ini dibentuk dengan sistem presidensil, kemudian menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat, kemudian kembali ke parlementer, berubah ke parlementer, kemudian ke presidensil lagi, sampai sekarang ini presidensil sistemnya. Ini adalah upaya bagaimana kita mencari bentuk negara, dan akhirnya disepakati terakhir kita tetap sistemnya presidensial. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita sudah menemukan dalam bentuk negaranya kita presidensial. Akan tetapi kita melihat fenomena yang terjadi selama ini. Kita ini tiap tahun selalu direpotkan dengan undang-undang yang tidak efektif. Sering, bahkan di daerah. Yang penting yang undang-undang yang penting urgent justru tidak dibahas. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Oke. Jadi kita ini tiap tahun, contoh saja, setiap 5 tahun sekali kita pasti ganti undang-undang tentang pemilu. Ini kita pasti ganti undang-undang tentang pemilu. Dan banyak berkeliaran
baik itu undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya, yang sampai saat ini tidak ditemukan jenis kelaminnya seperti apa. Bukan hanya di pusat, di daerah juga begitu. Dan di daerah itu termasuk sampean nggak? Ya, di daerah itu kita banyak mempunyai undang-undang, peraturan daerah Perda, yang sampai sekarang kita tidak tahu jenis kelamin Perda ini bagaimana. Apakah masih hidup? Nasibnya dulu, apakah masih hidup atau sudah meninggal Perda ini? Tidak ada kata mencabut. Ini Perda, contoh Perda RT RW. Nah, ini satu kalau di daerah Perda RT RW. Sampai sekarang ini belum ketahuan ini RT RW ini masih hidupkah atau sudah mati. Ini hanya contoh dari saya. Maka kalau pertanyaan moderator saya tadi, pertanyaan moderator kepada saya, apakah dengan menggabungkan beberapa undang-undang menjadi satu, apakah lebih efektif? Yang jelas kalau seperti itu ya efektif. Efisien pasti. Efektif belum tentu. Enggak, lebih efisien, lebih efektif lagi. Kenapa? Karena ini yang jelas tidak terlalu ribet aturan, cukup menggunakan satu aturan. Yang jelas ngena, yang terpenting ngena. Namun begini, tapi tidak menjamin itu mewakili suara rakyat. Nah, makanya saya lanjutkan. Tapi begini, Indonesia ini sejak pertama berdiri adalah negara yang kemudian didirikan melalui kesepakatan. Kata kesepakatan itu perlu digarisbawahi, kesepakatan. Negara Indonesia ini dibentuk berdasarkan kesepakatan. Pertama kita berontak melawan Belanda. Para pendahulu kita, para pahlawan melawan Belanda, habis itu melawan Jepang, habis itu kita melakukan komunikasi sehingga pada akhirnya kita menemukan kesepakatan kita harus merdeka. Akhirnya merdeka, dibentuklah negara melalui kesepakatan itu. Nah, dan sampai saat ini menjadi dasar seharusnya oleh para para petinggi kita di DPR RI ataupun di eksekutif, di kementerian, presiden dan sebagainya, bahwasanya negara kita adalah negara kesepakatan dulu. Meskipun negara kesepakatan itu tidak masuk pada sistem pada undang-undang kita. Kalau di undang-undang kita, negara kita itu adalah Rechtsstaat, negara hukum. Ya, hukum itu adalah kesepakatan. Nah, gitu loh. Hukum itu adalah kesepakatan. Kalau tidak sepakat ya tidak akan ada hukum. Nah, maka karena negara kita adalah negara kesepakatan, maka bolehlah kemudian ada demo, bolehlah kemudian ada yang kontra, bolehlah ada yang setuju, boleh, tidak ada persoalan. Justru dengan begini, dengan ada yang kontra, ada yang setuju, ada yang kontra, ada yang setuju, ini nanti kita akan menemukan sebuah bentuk yang memang betul-betul diinginkan. Seperti apa? Dengan mengakomodir seluruh kepentingan, baik yang kontra ataupun yang setuju. Tawar menawar di sini ini penting sekali. Bagaimana kemudian kita memasukkan kepentingan masyarakat, bagaimana kemudian kepentingan pengusaha juga kita harus lindungi, kepentingan masyarakat juga harus lindungi, kepentingan yang lain, kepentingan mahasiswa, kepentingan buruh tani dan sebagainya harus kita lindungi di sini. Ini penting untuk kemudian terjadi debatable dulu. Nah, cuma ruang publik yang seperti ini tidak boleh di-cut seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ketua, Wakil Ketua tadi. Saya tutup mata, jangan tutup mata dong, harus buka mata. Karena ya negara ini dasarnya adalah kesepakatan tadi. Jangan sepakat sendirian, harus sepakat bersama rakyat, harus bersepakat bersama-sama. Jangan tutup mata dulu, tutup mata. Yang penting ini begini. Siapapun yang protes kita tutup mata, jangan begitu. Tidak boleh begitu. Undang-undang kita juga mengaturnya begitu. Kemudian kemerdekaan menyampaikan aspirasi, kebebasan menyampaikan aspirasi diatur oleh undang-undang dan sebagainya. Kita merdeka dalam menyampaikan pendapat dan sebagainya. Ini penting menjadi masukan kepada pemerintah untuk kemudian mengambil keputusan yang sangat tepat sehingga nanti pada akhirnya semua yang berkepentingan di sini semuanya terakomodir. Baik, begini Kak. Tadi di awal disebutkan bahwa memang sudah seakan-akan menjadi kebiasaan DPR membahas undang-undang yang justru tidak dibutuhkan rakyat.
tapi undang-undang yang justru ditunggu lama justru tidak terbahas. Menurut Kak Hamdi, Omnibus Law Cipta Kerja ini sudah tepat diputuskan hari ini dan dibutuhkan rakyat tidak? Semangatnya mungkin iya. Semangatnya iya. Semangatnya iya. Semangatnya iya. Jadi ini apakah menurut Kak Hamdi, tepat. apakah ada undang-undang yang lebih penting dari Omnibus Law tapi tidak dibahas oleh DPR? Sebetulnya sudah sih yang dibahas oleh DPR. Sudah dibahas semua, cuma penting Sudah dibahas semua. Sudah dibahas semua. Oke, baik. Kalau lebih spesifik terhadap poin-poin Omnibus Law yang kita tolak, kalau Kak Hamdi sendiri setuju atau tidak? Saya sih begini. Atau sebentar, Kak Hamdi baca tidak itu RUU 95 halaman itu ikut baca itu? Saya baca sebagian. Oh, baca sebagian. Baik. Baca sebagian. Baik. Saya Karena baca- oke, belum tentu ada yang baca. Saya baca pendapat-pendapatnya para tokoh, saya baca pendapat-pendapatnya para tokoh berkaitan dengan Omnibus Law di mana kemudian yang dianggap ini. Saya katakan dalam hati ya, kalau begini ayo kita perbaiki bersama. Baik. Diperbaiki. Artinya begini, Omnibus Law ini masih bisa kita judicial review. Jika ditemukan ada yang Jika ditemukan ada yang melanggar, ada yang tapi sepertinya Presiden setuju. apanya? Presiden sepertinya nggak ada masalah. Makanya saya katakan negara ini bukan negaranya presiden. Presiden ini hanya kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan yang kemudian mengumandul seluruh ornamen yang ada di negara ini adalah presiden. Kecuali yudikatif. Terima kasih pencerahannya Kak Hamdi. Nah sekarang saya ingin ke Kak Ismail lagi sebelum nanti ke Kapolres. Gini loh Kak, belakangan ini ada yang justru menyudutkan kita kaum pergerakan bahwa kita termakan hoax. Artinya kita yang sudah berpanas-panas di lapangan mau dikendorkan dengan isu hoax, bahwa kita terprovokasi oleh hoax. Jelas kita nggak terima dong bahwa kita turun ke lapangan sudah benar pada rel yang tepat. Nah, Demokrat ini karena bacaan asumsi publik bahwa ada juga yang mengatakan ini justru yang mendorong demonstran turun ke bawah justru Demokrat. Ada yang begitu. Nah, kita tanya, ini Kak Ismail sendiri, ini hoax apa enggak sih soal kejanggalan-kejanggalan Omnibus Law? Terima kasih. Jadi perlu diketahui oleh sahabat-sahabat semuanya, tagline-nya Demokrat hari ini harapan rakyat perjuangan Demokrat. Ini tepuk tangan gitu. Ya. Oke. Berbagai macam kejanggalan yang ada, saya kira satu, ormas terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama itu menolak. Artinya legitimasinya kuat. Sangat kuat sekali. Kecuali ketua Ansor mungkin. Kemudian ormas terbesar juga Muhammadiyah juga menolak. Juga ikut menolak. Ya. Oke. Kajian-kajian dari ormas-ormas terbesar ini saya kira isinya adalah orang-orang hebat dan luar biasa. Tidak kemudian serta-merta mereka membuat sebuah pernyataan menolak tanpa ada dasar dan fakta-fakta yang merugikan terhadap kepentingan rakyat Indonesia. Ya. Nahdlatul Ulama misalnya, ormas terbesar, masanya ini luar biasa. Ya. Ini kepentingannya kepentingan buruh, di situ ada di dalamnya kepentingan pekerja, kemudian kepentingan nelayan, kepentingan petani masuk di dalamnya. Kalau memang undang-undang ini berbobot, berkualitas, menguntungkan terhadap masyarakat Indonesia, ormas terbesar itu mungkin tidak akan menolak terkait undang-undang Omnibus Law tersebut. Ya. Kenapa kemudian Demokrat menolak? Sama. Kajian kita, kemudian analisa kita, kepentingan untuk masyarakat besar ini, masyarakat Indonesia secara umum, ini terabaikan. Salah satu contoh misalnya di Undang-Undang Omnibus Law. Di Undang-Undang Cipta Kerja nomor 13 tahun 2003, buruh pekerja itu masih bisa ketika mereka dipecat atau di PHK, mereka bisa didampingi oleh serikat pekerja. Bayangkan serikat pekerja itu kutipan yang benar. Yang benar di Undang-Undang 13 2003 tentang Undang-Undang Ketenaga Kerja. Mereka dengan perusahaan berhadap-hadapan, mereka bisa didampingi oleh serikat buruh. Kan seperti itu. Tetapi di Undang-Undang Omnibus Law hari ini, person berhadapan dengan perusahaan besar misalnya, perusahaan-perusahaan asing misalnya, bisa nggak kira-kira diri mereka itu bisa nggak mengadvokasi dirinya sendirian? Tidak bisa didampingi oleh serikat buruh. Wong yang sudah didampingi oleh serikat buruh saja itu bertahun-tahun mereka untuk mendapatkan pesangon, kemudian untuk mendapatkan ketika mereka kecelakaan bisa mengganti misalnya perusahaan itu terkait masa mereka tidak bekerja seperti itu. Itu satu. Kemudian yang sangat
kontroversi sekali. Ini saya membaca analisanya in-depth ya. Di bab 10 itu terkait Undang-Undang Cipta Kerja itu di sini disebutkan ada pasal terkait dengan lembaga investasi ya. Lembaga investasi tersebut sangat luar biasa, super body. Bahkan ini di atasnya presiden ya, di undang-undang ini. Pengelola lembaga pengelola investasi ini adalah ketuanya Menteri Keuangan, anggotanya adalah Menteri BUMN. Lembaga ini super body sekali. Jadi menurut analisisnya Indef itu di bab ini ada kejahatan yang luar biasa. Bukan lagi memutus mata rantai bagaimana korupsi itu diberantas, tetapi ini justru peluangnya sangat besar. Seperti itu. Jadi ini beberapa analisa kemudian yang hari ini lagi diperdebatkan oleh berbagai macam pakar seperti itu, dan saya kira kita semua bisa melihat bagaimana terus hari ini kontroversi Undang-Undang Omnibus Law ini dipersoalkan oleh berbagai macam pakar, perguruan tinggi, pengamat, hukum, tata negara, dan lain semacamnya. Baik, tapi di berbagai daerah ada juga penyebar hoak yang ditangkap. Ya. Penyebar hoak Omnibus Law yang itu ditangkap. Menanggapi itu gimana? Kalau itu memang hoak dan memberikan berita yang menyesatkan, saya kira ada undang-undangnya kan seperti itu. Kalau itu hoak kan seperti itu. Saya kira kewenangan poin yang rawan dihoakkan itu di poin apa sih di Undang-Undang Cipta Kerja? Hari ini kan medianya kita ini sangat mudah sekali ya. IT kita semua, insya Allah yang hadir ini sudah pakai tablet semua. Ya, WA group sangat cepat sekali. Hari ini 1 detik di forum ini kemudian ini bisa dibaca oleh seluruh Indonesia. Bisa saja misalnya orang memang ingin menciptakan sebuah kegaduhan, membuat hoax seperti itu, sehingga ada penafsiran yang berbeda di masyarakat begitu. Nggak, ada di beberapa poin. Contoh seperti semisal pesangon, kemudian apalagi cuti, kemudian UMK, UMR, itu ada poin-poin yang semacam itu yang dihuakan, yang benar gimana? Secara detail mungkin saya hanya beberapa poin saja, tidak membaca secara detail pasal per pasal kemudian ayat per ayat, karena banyak sekali begitu. Dan hari sampai detik ini pun setelah dari DPR kemudian ke istana, di istana juga ada koreksi. Seyogyanya ya, selayaknya dan sepatutnya sebuah undang-undang itu ketika sudah diparipurnakan itu final. Ya, sangat final. Termasuk misalnya perda, sudah tidak ada lagi perubahan. Nah, di Undang-Undang Omnibus Law ini nanti akan ada sekitar 35 peraturan pemerintah. Kurang lebih ada 5 peraturan presiden turunannya di bawahnya. Itu pun tidak akan menjamin perubahan yang signifikan. PP, Perpres itu hanya mengatur teknis, ya. Mengatur teknis. Regulasi utuhnya itu ada di undang-undang. Ketika sudah tidak masuk di undang-undang, kita ini sudah tidak bisa menerjemahkan yang macam-macam. Begitu. Baik, kita kembali ke ini, ke Pak Safi. NU menolak Cipta Kerja, tapi PKB justru setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Pertama, yang harus dijawab nih Kak ya, biar saya nggak motong-motong nih. Pertama, kok bisa NU dan PKB tidak sejalan? Pertama, padahal di PKB ada banyak orang NU. Ini pertama. Kemudian yang kedua, legitimasi yang disampaikan Kak Ismail barusan, tidak mungkin NU menolak jika tidak ada kejanggalan. Dan ini sudah cukup untuk mengatakan bahwa tidak ada hoax. Kita memang sudah benar menolak. Itu. Nah, sekarang pertanyaannya, lebih legitimit mana antara NU dengan PKB? Mungkin jawabannya hanya pada lebih besar mana kompensasi yang diterima antara PKB dengan NU. Silakan Kak Sabi. Terima kasih. Iya, saya ingin meluruskan tadi apa yang disampaikan Saudara Haji, bahwa saya PKB atau saya tutup mata maksudnya terhadap apa yang menjadi, sudah saya sampaikan tadi, menjadi perkembangan serta kemajuan bangsa kita. Saya tutup mata, tapi untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan menjunjung demokrasi kita, termasuk menyampaikan pendapat, ada hal yang tidak setuju dengan Undang-Undang Omnibus Law, ya kita sangat terbuka sekali, termasuk pertanyaan pertama, mengapa PBNU misalnya menolak kemudian PKB? Ya karena memang kita NU dan PKB lebih besar PBNU. Tentu PBNU sebagai orang tua mungkin cakrawala berpikirnya, cara pandangnya lebih luas.
Nah, tetapi bukan berarti PKB itu tidak selaras dengan apa yang diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama. Makanya kemarin Kemenaker langsung datang ke PBNU tidak dalam rangka menghambat apa yang menjadi keinginan PBNU, tetapi dalam rangka mendengarkan masukan-masukan serta mengarahkan agar bagaimana PBNU mengajukan judicial review kalau memang betul apa yang disampaikan Kamail atau PBNU atau siapapun yang menolak undang-undang Omnibus Law ini ada sesuatu yang janggal. Sebentar, ini menjawab dari Anies sebagai siapa ini? Sebagai PKB atau sebagai NU ini? Nah, sebagai apa yang dianggap? Ini biar jelas. Ini ngomong lagi sedang sebagai kader PKB ini ya. Saya sebagai kader PKB, Oke. makanya Nanti saya tunggu lepas setelah ini kita tunggu statement sebagai ketua DPR. Iya. Nah, karena ini politik tentu saya berbicara tentang pakai kebijakan politik, pakai dengan cara pandang politik. Jadi PKB tetap bersikukuh mendukung terhadap undang-undang Omnibus Law, tetapi tidak dalam rangka menutup rapat-rapat kritikan yang ingin disampaikan. Makanya Kemenaker seperti yang saya sampaikan tadi, dalam rangka mendengar PBNU, datang ke PBNU tidak dalam rangka mencegah, tapi mendengarkan apa yang menjadi masukan dan mengarahkan agar dilakukan judicial review. Begitu juga kepada profesor-profesor yang disampaikan sahabat Ismail tadi. 700, 800 ya, supaya sama-sama terang. Beberapa profesor dan bahkan mereka yang menolak dan tidak sepakat terhadap undang-undang Omnibus Law, silakan lakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi supaya sama-sama jelas nanti yang mana di poin-poin yang mana. Terus ada perubahan dari presiden ketika dari pemerintah, ada perubahan seperti apa yang disampaikan berbeda dengan apa yang disetujui di paripurna. Tentu pemerintah melihat hal itu berdasarkan masukan-masukan dari beberapa pihak, tetapi pemerintah juga sama agar mengarahkan kalau memang tidak sepakat silakan lakukan judicial review. Bukan berarti tidak mendengar seutuhnya. Tadi sudah saya sampaikan beberapa contoh badan usaha yang dimasuk pesantren dan lembaga pendidikan itu sudah dihapus. Nah, yang kedua pertanyaannya tadi apa? Ya, tentang itu. Hoax. Iya. Kalau hoax itu tergantung mereka yang membuat. Jadi saya tidak dalam rangka Pak Sahabat Ismail itu tadi masih ragu-ragu menjawab kira-kira itu hoax atau memang buatan Demokrat. Enggak. Kalau hoax itu bukan karena Demokrat. Siapa saja bisa melakukan hoax itu, tidak karena Demokrat. Tetapi kalau misalnya cara pandangnya hampir sama dengan Demokrat, ya itu publik yang menilai. Jadi begitu. Jadi untuk melakukan hoax itu siapa saja bisa. Terus lagi apa lagi pertanyaannya? Pertanyaannya gini, kenapa GP Ansor kemarin nggak turun jalan menolak Cipta Kerja? Karena PBNU tidak menginstruksikan itu. Tapi menolak ya? PBNU yang menolak. Setahu saya begini. Makanya saya sebagai ketua semelencengnya atau setidak sepakatnya NU terhadap pemerintah, NU tidak pernah turun jalan, bukankah begitu? NU tidak pernah turun jalan, tapi kalau GP Ansor masih memungkinkan turun jalan. Kenapa GP Ansor kemarin nggak turun jalan? Karena kita taat pada kiai. Kalau kiai merintahkan kita turun jalan. Sementara sampean sebagai kader PKB gimana? Ya. Nanti Caimin telepon, nanti kalau Caimin telepon gimana? Saya sebagai kader PKB taat di bidang politik. Iya. Kemarin sudah saya sampaikan. Kalau urusan NU, kalau urusan Ansor, jangankan hanya sebagai anggota DPR, sebagai anggota partai politik saya bisa dipecat kapan saja. Oke. Pakai sebagai kader NU dan ikut daunnya ketua PBNU dan kiai GNU sampai kapanpun, sampai akhirnya saya tidak akan pernah menolak. Tapi harus saja saya sebagai kader PKB saya tetap harus mendukung. Baik, jadi Kak Safi ini dihadapkan dengan dua peran yang dilematis ya. Enggak dilematis saya, Enggak dilematis. Tapi kalau semisal lagi turun jalan atas nama NU kemudian ditelepon ya, Caimin, makanya saya itu kalau sebagai kader Ansor tetap kalau misalnya ada rapat dipanggil misalnya ketua Ansor dipanggil hadir saya. Hadir sekaligus mewakili PKB untuk mendengar apa yang sebetulnya diinginkan oleh ketua PBNU dan ini. Baik. Terima kasih Kak Safi. Nah, tadi kita sudah agak membahas
banyak tentang Omnibus Law. Nah sekarang begini, selain poin-poin yang kita rasa ada yang janggal tentang Undang-Undang Cipta Kerja, temuan-temuan kita di lapangan juga bukan hanya tentang regulasi undang-undangnya, melainkan justru pada tindakan atau praktek demonstrasi yang kita lakukan di lapangan, dan ini sering kali terjadi arahnya terhadap tim aparat keamanan. Nah, hadir bersama kita representasi dari Bapak Atib, Kapolres Pamekasan, Komandan Kasat Sabara. Tapi beliau pasti tahu lah ya, karena kemarin waktu Undang-Undang Omnibus Law Pak Kasat turun di lapangan juga mengawal. Ya, bukankah begitu kan Pak? Betul, karena Kasat Sabara itu polisi di depan masa. Polisi di depan masa. Iya. Nah, bukan polisi masa depan, tapi di depan masa. Oke, gini Pak Kasat ya. Belakangan ini PMII sebenarnya kemarin waktu Omnibus Law kita demo, sebenarnya Pak kita setengah hati Pak demo. Kenapa kemudian kita setengah hati? Karena kita masih trauma dengan kejadian sebelumnya. Kita masih trauma dengan taring Polres yang membuat kita mimpi buruk gitu Pak Komandan, mimpi buruk. Dan saya rasa Pak Kasat masih di Pamekasan saat itu. Nah, sebenarnya peran Polres dalam setiap aksi demonstrasi itu ini perlu dipertegas. Peran Polres sebagai apa sih Pak? Sebagai pagar betis, sebagai pengayom, sebagai penghalang agar demonstran tidak masuk ke DPR, atau sebagai apa? Oke, iya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Sivitas Akademika sekalian. Ya, boleh saya sampaikan begitu, Pak Moderator? Karena saya melihat yang hadir di sini adalah mahasiswa-mahasiswa yang berpikir ke depan terkait bangsa ini. Pertama-tama sebagai umat yang beragama, kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat sehingga bisa hadir di acara talk show ini dari teman-teman PMI Kabupaten Pamekasan. Ya, walaupun di tengah-tengah pandemi Covid, tapi saya harap dan saya lihat insya Allah menerapkan protokol kesehatan. Tak lupa salam dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Sebelumnya saya sampaikan permintaan maaf dari Bapak Kapolres karena malam ini beliau tidak bisa hadir di acara ini karena ada kegiatan Vikon bersama Bapak Kapolri dan jajaran terkait penanganan COVID. Saya juga terima kasih tadi di awal juga pembawa acara menyebutkan Kapolres, padahal saya masih AKP. Ya, mudah-mudahan menjadi doa. Perlu saya luruskan di sini kepada moderator karena saya terus terang di sini masih baru. Saya beda selang 2 minggu dengan Bapak Kapolres. Jadi saya masuk, kemudian selang 2 minggu Bapak Kapolres masuk. Jadi saya terhitung baru di sini. Dan alhamdulillah selama kurang lebih 2 bulan ini saya banyak belajar di Kabupaten Pamekasan terkait situasi, kondisi, karakteristik dari warga dan wilayahnya. Berarti demo tambang kemarin Bapak nggak ada di sini ya? Kalau untuk kejadian PMI sebelumnya saya nggak tahu. Tapi saya dengar saya kasih tahu ya. Ya. Oke, silakan lanjut. Oke, baik. Mulai lanjut. Pada prinsipnya kami dari pihak kepolisian itu menghargai dan sangat menghargai terkait kebebasan berpendapat di muka umum. Ya, kami dari pihak kepolisian memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengamanan pada saat ada kegiatan aksi dalam jumlah yang banyak. Ya. Kemudian juga terkait dengan undang-undang tersebut, penyampaian pendapat itu juga bukan hanya dari pihak Polri juga, tapi juga dari pihak peserta aksi juga harus mengikuti hak dan kewajiban yang tertera di undang-undang maupun di penjelasan. Dan saya terus terang pada saat rekan-rekan atau teman-teman PMI ini melakukan aksi di kantor DPRD itu, saya terima kasih, saya apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman PMI karena memang pada saat itu tidak ada kegiatan atau aksi yang mengarah ke anarkis, apalagi pelanggaran hukum, tidak ada di situ. Ya, terima kasih. Dan betul tadi dikatakan Bapak Wakil Ketua Komisi Ketua Komisi 3 ya.
boleh saya panggil sahabat? Nah, sahabat Ismail tadi menyampaikan bahwa memang benar di Pamekasan pada saat itu kita yang paling aman dari rekan-rekan TNI. Sumeneb itu sempat ramai, Bangkalan juga begitu. Sampang alhamdulillah tidak mengarah ke anarkis. Jadi memang dari rekan-rekan PMI pada saat itu saya melakukan aksi itu memang benar-benar damai dan ada komunikasi dua arah antara peserta aksi maupun dari pihak dalam hal ini yang berwenang berkompeten itu dari perwakilan DPRD. Saya terima kasih. Mungkin itu aja sementara. Belum dijawab ya, Pak. Ya, belum dijawab. Polisi dalam tindakan demonstrasi itu sebagai apa Pak? Pengamanan. Pengamanan. Yang diamankan siapa Pak? Di dalam gedung apa yang keluar? Jadi pengamanan yang dimaksud di sini adalah objeknya itu orang, barang, fasilitas umum termasuk fasilitas negara. Semuanya berarti diamankan. Betul. Diamankan semuanya. Di pengamanan, Iya. melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap kegiatan aksi. Sasaran objeknya itu adalah orang, kemudian barang, tempat, dalam hal ini fasilitas umum dan fasilitas negara. Begitu. Pengayom juga tentunya. Pengayom pasti. Oke, baik. Nah, karena Pak Kasat tadi kan belum tahu kan, jadi saya mau curhat. Boleh. Pak Kasat. Jadi begini Pak, kemarin Biar ada anggota apa? kami Testimoni dari testimoni bahwa anggota kami kemarin sempat melakukan aksi demonstrasi, penyampaian aspirasi, penyampaian pendapat di muka umum tentang demo tambang. Ya, ada ketum juga ini, oratornya juga, saksi mata juga. Tapi naas ternyata di tengah demonstrasi ada kejadian yang tidak kami harapkan, dan saya rasa tentu Pak Kasat juga, Pak Kasat Reskrim, Pak Kasat Sabara juga tidak ingin itu terjadi. Nah, sebenarnya kejadian-kejadian semacam itu loh Pak, kejadian-kejadian semacam itu berangkat atas instruksi pimpinan atau memang itu insidentil atau bisa dikatakan panggilan jiwa polisi untuk karena greget atau gimana? Sebenarnya gimana Pak? Kalau boleh tahu kejadian pas kapan ya? Itu demo tambang tanggal berapa gitu? Oh yang lalu ya, sebelum saya Tanggal 25 Juni. Ya. Juli ya. Oke. Juli. Nah, tentu ya ini kan sebelum di Pamekasan kan Pak Kasat juga mengamankan kejadian yang sama di daerah lain. Nah, kalau kejadian itu terjadi, kejadian represif itu terjadi, itu buka-bukaan loh Pak ya, buka-bukaan. Ini ada bisikan dari pimpinan, nanti kalau kamu sikat aja, ada bisikan begitu atau memang itu murni murni panggilan jiwa polisinya? Sebenarnya gimana sih Pak, bisa dijelasin? Boleh saya jelaskan sedikit? Ini bicara dari hati ke hati loh ya, biar sama-sama lihat. Saya sendiri basic saya itu Brimob. Saya dulu di Kelapa II, Korbrimob Polri, kemudian saya sekolah PTK, kemudian saya diberi kesempatan berdinas di lembaga pendidikan, ya. Kemudian masa 2 tahun lebih saya dapat mutasi ke Polda Jatim, kemudian kebetulan alhamdulillah saya dapat di Polres Pamekasan. Jadi yang jelas antara antara tupoksi saya sebelumnya yang di Selbrimob, kemudian saya sekarang di sebagai Kasat Sabara, itu pastinya berbeda. Kemudian juga terkait dengan pengamanan aksi unjuk rasa seperti itu, ya. Kita di internal sendiri, ya tadi saya sudah sampaikan kebebasan penyampaian pendapat di muka umum Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, itu pun kita ada implementasi ke peraturan di internal kita, yaitu peraturan Kapolri terkait pengendalian massa, kemudian peraturan Kapolri terkait penyelenggaraan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum. Jadi kita di internal sendiri kita punya SOP yang harus kita laksanakan pada saat kita melakukan pengamanan aksi. Tidak serta-merta mungkin tadi mohon maaf disampaikan bisikan dari komandan untuk ya sikat aja. Tidak seperti itu. Jadi di internal kami juga melihat di internal kami juga untuk pengamanan aksi unjuk rasa itu ada perwira-perwira pengendalinya, tidak hanya anggota. Ya, mungkin rekan-rekan pada saat 8 Oktober kemarin ya, hari Kamis kalau nggak salah, itu teman-teman PMI melakukan aksi di DPRD, itu mungkin melihat bagaimana kita formasi kita pada saat itu, itulah yang menjadi
pelaksanaan dari peraturan Kapolri tadi. Jadi kita melihat bagaimana situasi di lapangan pada saat kegiatan aksi, dan perwira pengendalilah memutuskan apa yang harus dilakukan. Situasi itu juga kita melihat situasi yang dinamakan itu hijau itu adalah pada saat masa itu tertib. Ya, kemudian situasi berubah menjadi kuning, ya itu berarti sudah ada kegiatan-kegiatan yang tidak tertib dan mungkin ada aksi dorong atau pelanggaran. Kemudian perubahan lagi menjadi situasi merah. Nah, disitulah mungkin tadi disampaikan juga oleh moderator perlu dilakukan tindakan represif. Itu pun tegas dan terukur. Artinya bahwa dalam SOP-nya dibenarkan memukul anggota tidak dibenarkan. Maksud saya ada tahapan yang harus dilalui. Baik. Kemudian jika zonanya sudah zona merah, maksudnya sudah zona merah, itu polisi boleh mukul demonstran. Kalau dibilang boleh pukul, tidak boleh. Ya. Represif secara umum boleh. Ya, kita melihat situasi pada saat kejadian. Apabila situasi itu benar-benar merah, anarkis, ada pengerusakan fasilitas umum baik negara, ada ancaman jiwa bagi seseorang, nah itu mungkin ada tindakan tegas yang terukur kita lakukan di situ. Tapi tidak sampai mukul. Iya, dan ingat, kita pun sebelum melaksanakan pengamanan itu sudah disampaikan dan semuanya itu bersifat direktif bahwa personel Polri yang mengamankan aksi itu tidak boleh membawa senjata tajam dan senjata api, apalagi senjata api, kan begitu. Makanya pada saat rekan-rekan mungkin teman-teman PMI pada saat melakukan aksi itu kita juga sampaikan, kita juga melihat jangan sampai peserta aksi membawa mungkin senjata tajam dalam hal ini atau mungkin barang-barang yang sekiranya memang mudah untuk terbakar dan ada niatnya ke arah situ. Kalau pentungan boleh nggak sih Pak? Ya. Bawa pentungan boleh? Polisi bawa pentungan boleh? Pentungan apa? Pentungan kan biasa yang dibawa pentungan L itu. Pentungan boleh? L. Kalau pengamanan aksi unjuk rasa tadi saya sampaikan sudah ada SOP ya tertuang dalam perkap. Dalam SOP jadi boleh. Untuk kendali massa pada saat itu kita ada alat khusus yang kita gunakan. Kalau misalnya ditanya pentungan, itu bukan pentungan kayak yang terlihat, itu kayak tongkat tameng ya, tongkat tameng ya, iya. Tongkat tameng. Oke, tameng tapi kalau dirubah bentuk itu jadi pentungan tuh Pak. kalau model pegangannya jadi begini jadi pentungan itu. Yang gimana? Iya, itu bisa jadi pentungan. Ya, artinya tidak boleh bawa senjata-senjata dalam intinya seperti itu. Tinggal bagaimana kita memahami masing-masing. Yang jelas dari kita, dari pihak personel kepolisian juga itu sangat mengedepankan sisi hak asasi manusia, sangat memperhatikan bagaimana SOP yang harus kita jalani pada saat pengamanan aksi. Baik. Ini ada pertanyaan lagi mungkin bisa dijawab oleh Pak Kasat Reskrim boleh atau Pak Sabara boleh. Kalau tindakan polisi represif terhadap anggota demonstran hingga terluka itu apakah termasuk tindakan pidana Pak? Pak Kasat boleh jawab atau Pak Kasat Sabara boleh, Pak Kasat Reskrim boleh. Yang mana yang menjawab? Masuk tindakan pidana tidak itu? Terluka pada saat anggota demonstran sedang mengamankan anggota demonstran mungkin agak ricuh sedikit kemudian dipukul hingga terluka. Terluka ini statementnya ini bias soalnya. Kita nggak tahu konteks apa yang terjadi di sana, kan begitu. Pada saat perubahan situasi pun tidak serta merta kita menunggu ini pasti begini enggak, tapi begitu cepatnya. Bisa jadi situasi yang saya sampaikan tadi dari hijau bisa jadi langsung merah. Bisa jadi, kan kita nggak tahu. Jadi kalau misalnya dibilang terluka pada saat mengamankan mengamankan ini, polisi mukul anggota demonstran sampai terluka, itu tindakan pidana bukan? Makanya bisa masuk ke pidana. Makanya saya bilang tadi, jadi melihat konteks yang terjadi dulu, apa yang terjadi di lapangan. Karena kalau misalnya kita menjawab dengan pertanyaan seperti itu, nanti bias. Oke. Yang bukan pidana itu yang mukul luka yang bagaimana yang tidak pidana? Mukul luka bagaimana yang tidak pidana? Polisi mukul anggota demonstran kemudian terluka, yang bagaimana yang tidak itu bukan tindakan pidana. Jadi gini, pada saat kita melaksanakan pengamanan itu, yang saya bilang tadi situasinya sudah merah, itu pun kita tetap mengedepankan hak asasi manusia.
tidak serta-merta ya tadi mungkin disampaikan seperti itu, tidak seperti itu. Kita amankan, ya, kita cek, mungkin ada jejak digital di situ karena pastinya kan ada video di situ dan kami pun sudah ada SOP di situ. Jadi kita bisa melihat dari situ apa yang terjadi di lapangan dan tindakan represif yang kita berikan itu pun jelas seperti apa. Makanya kalau saya jawab pertanyaan itu agak bias karena kita harus melihat konteks apa yang terjadi. Oke, jadi harus spesifik ke kasusnya apa gitu loh Pak. Benar, Oke, baik. Ya. Baik, terima kasih ini Pak Kasat yang jawabannya agak cari aman jawabannya. Tapi nggak apa-apa ya. Buat sahabat-sahabat sekalian, tepuk tangan dulu dong buat Pak Kasat. Oke. Sahabat-sahabat yang dari mungkin dari GMMI ada yang hadir, silakan barangkali ada yang mau berdialog dengan salah satu narasumber kita dari GMMI atau dari HMI, ada yang hadir dari HMI? Oh, nggak ada yang hadir. Dari IMM ada yang hadir? Dari IMF? Ini PMI semua ya? Ibnu, dari Ibnu ada yang mungkin ingin ditanyakan, ingin berdialog dengan Polres atau mungkin dengan anggota DPR? Kader Asapi Ibnu? ya. Kader Asapi dia. Oke, mungkin dari anggota PMI tidak apa-apa. Dari anggota PMI ada yang ingin ini. Oke, silakan sampean. Ada Max ya? Langsung kedengeran. Mungkin tidak harus bertanya atau apa, ada gagasan baru yang lebih segar. Boleh. Silakan. Tidak harus bertanya, mungkin ada gagasan. Jadi, Oh ya, ini juga ya, ini ini. aktivis lingkungan nih Kak. Ya, Kak Safi, Kak Hamdi. Ini ya. ada aktivis lingkungan bahwa dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga diantaranya membahas tentang lingkungan. Dan yang diketahui publik bahwa dalam undang-undang perizinan juga AMDAL juga sekarang justru malah semakin mudah, tidak sesulit yang sebelumnya di mana AMDAL harus ada rekomendasi dari berbagai pihak. Kabarnya hari ini di undang-undang yang baru justru lebih mudah dan ini ditujukan untuk membuka peluang investasi lebih besar. Tapi pengamat lingkungan menilai hal ini justru akan merubah lingkungan yang ada, akan merusak lingkungan yang ada karena orang akan lebih mudah membangun, akan lebih mudah membangun produksi dan lain sebagainya, dan itu lingkungan terancam. Nah, ini ada aktivis lingkungan juga ingin menyampaikan hal itu. Bagaimana, silakan pandangannya sahabat Rusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati anggota dewan yang hadir pada kesempatan kali ini, yang saya hormati dari pihak kepolisian yang hadir pada kesempatan kali ini, dari Kesat Sabara dan Kesat Eskrim, dan yang saya banggakan sahabat-sahabat PMI dan semua undangan yang hadir pada kesempatan kali ini. Langsung saja berbicara mengenai masalah undang-undang Omnibus Law. Agak sedikit mau bercerita mengenai masalah undang-undang ini karena memang daripada undang-undang Omnibus Law itu tidak sedikit pun yang intent berbicara mengenai masalah lingkungan hidup. Yang dibicarakan mengenai masalah investasi, terus kemudian pesangon dan lain sebagainya. Sehingga daripada hal ini masih ingat pada tanggal 20 September 2020 kemarin ada yang namanya perkumpulan untuk pembaharuan HUMA ataupun hukum berbasis masyarakat dan ekologis. Itu melakukan yang namanya amicus curiae. Dan hal itu tidak diaminkan oleh anggota DPR. Hal itu ditetapkan pada tanggal 5 Oktober bahwasannya undang-undang Omnibus Law itu sudah terjadi. Ada beberapa kejanggalan yang kami temukan daripada undang-undang Omnibus Law ini. Berkaca pada tahun 2019 ketika pemilihan presiden, itu debat presiden saja berbicara mengenai masalah lingkungan hidup, tidak ada sedikit pun yang tegas untuk menanggulangi daripada kerusakan lingkungan hidup. Hanya sebatas pengengesan dan lain sebagainya.
Sehingga hal ini perlu kita tegaskan bahwasanya undang-undang Omnibus Law ini tidak hanya berbicara mengenai masalah cipta kerja, akan tetapi sangat membahayakan terhadap kerusakan lingkungan hidup. Ketika ada salah satu anggota DPR yang diwawancarai dan menyebutkan bahwasanya anggota DPR itu membaca undang-undang itu secara random, maka izinkan saya untuk menyebutkan undang-undang Omnibus Law secara random juga. Di sana tercantum pada pasal 11.0A bahwasanya pemilik usaha yang sudah berlanjut dan tidak mempunyai izin itu diberi kesempatan 3 tahun untuk melakukan perizinan. Sedangkan di Undang-Undang Minerba yang sudah ada itu ada beberapa sanksi yang diharuskan perusahaan-perusahaan tambang yang tidak memiliki izin itu bisa disanksi hingga 10 tahun penjara dan juga denda uang 1 M. Sehingga hal ini sahabat-sahabat sekalian, ada beberapa kemungkinan yang kita temukan, diantaranya yaitu mengenai masalah bencana ekologis. Yang hal ini substansi RUU Cipta Kerja yang menghilangkan berbagai instrumen pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup mengakibatkan bencana ekologis yang paling membahayakan terhadap masyarakat adat pertama, terus masyarakat lokal, dan yang terakhir adalah lingkungan hidup itu sendiri. Di antaranya apa sahabat-sahabat sekalian? Di Undang-Undang Omnibus Law itu juga membebaskan yang namanya perusahaan-perusahaan yang mengelola B3. B3 itu merupakan